raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Perkenalkan, nama saya Sinta Rizka Farheni. Saya dari kelas 3A dengan NIM 2021A1C248, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan makalah saya yang berjudul Politik Reformasi Hukum, Pembentukan Sistem Hukum Nasional yang Diharapkan. Langsung saja, saya akan memaparkan beberapa poin, yaitu yang pertama adalah politik hukum era Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi Awal. Perkembangan hukum di Indonesia dimulai dari masa pra-kemerdekaan, ketika Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI merumuskan dasar negara Indonesia, yang pada saat itu tercetus dan disebutkan oleh Founding Father bangsa I.R. Soekarno dan dikenal dengan istilah Pancasila. Pancasila lahir dari nilai-nilai yang selama ini berada dalam jati diri bangsa atau masyarakat, dan kemudian disarikan ke dalam 5 sila. Nilai-nilai ini merupakan semangat kepribadian dan merupakan suatu hal yang telah mendarah daging di kehidupan masyarakat. Dalam perjalanannya, dinamika politik di Indonesia terus mengalami pergejolakan. Pada awal pembentukan negara Indonesia, PPKI yang saat itu diketuai oleh Soekarno menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Badan ini juga yang memilih presiden dan wakil presiden pertama Indonesia pada saat itu, karena lembaga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR belum terbentuk pada awal kemerdekaan. Kekuasaan negara sepenuhnya berada di tangan presiden dan dibantu oleh Komite Nasional. Soekarno dalam pidatonya sebagai Ketua PPKI menyatakan bahwa Undang-Undang 1945 bersifat sementara dan memiliki harapan ketika suasana negara sudah lebih tentram, MPR dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan sempurna. Pada tanggal 27 Desember 1945, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Dasar yang berlaku sampai dengan 17 Agustus 1950. Perubahan ini membawa dampak terhadap bentuk negara. Semua negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI menjadi negara Republik Indonesia Serikat hanya berlaku dalam rentang waktu 1 tahun. Karena 1950 sampai 1959 berlaku undang-undang sementara, pada 5 Juli 1959 Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang menyatakan memberlakukan kembali Undang-Undang 1945. Di zaman kepemimpinan Soekarno ini, konstitusi kental dengan nuansa demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang disebut juga dengan istilah sosiodemokrasi. Karakter produk hukum yang dihasilkan pada masa demokrasi liberal bersifat responsif atau populistik. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 7 1953 yang mengatur tentang pemilihan umum. Undang-undang tersebut dapat mengatur rinci sistem pemilu dan pokok-pokok prosesnya, sehingga tidak memberikan ruang yang terlalu luas kepada eksekutif untuk menafsirkan sendiri. Dengan peraturan perundang-undangan delegatif, proses lahirnya undang-undang tersebut didorong oleh arus kehendak rakyat dan dibalas secara fair dalam Badan Perwakilan Rakyat. Adanya partisipasi masyarakat menjadi materi muatan undang-undang tersebut juga mencerminkan keberpihakan kepada rakyat secara keseluruhan. Poin yang ke-B adalah pembentukan sistem hukum nasional yang diharapkan. Sejarah pembentukan hukum dari masa Orde Lama sampai Orde Baru dengan Orde Reformasi setelah menjadi satu kesatuan dalam bentuk sistem hukum nasional ini. Perkembangan ini membentuk suatu dinamika hukum yang memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kekurangan yang ada haruslah diminimalisir dengan
menyempurnakan pembentukan hukum ke depannya, agar nantinya sistem hukum yang ada lebih tertata dan memberikan keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat. Penyelenggaraan negara dalam negara hukum diatur oleh suatu aturan. Hukum sebagai pemegang komando tertinggi, sehingga penyelenggaraan negara sesuai dengan prinsip hukum tidak dibuat, ditetapkan, dan ditegakkan dengan kekuasaan belaka. Konsep ini memberikan pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi. Dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan yang diatur dalam konstitusi agar adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia. Prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum dan menjamin keadilan bagi setiap orang, termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Konsepsi negara hukum di Indonesia saat ini tertuang di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip dasar dari negara hukum adalah adanya pengaturan dalam kehidupan bernegara, sehingga setiap tindakan yang dilakukan, baik itu di bidang ekonomi, pendidikan, politik, dan sebagainya, diatur berdasarkan produk hukum yang berlaku. Terdapat banyak mengharapkan yang diinginkan oleh masyarakat kepada negara, utamanya untuk membentuk peraturan yang dapat memberikan kemanfaatan bagi banyak, bukan hanya kepada segelintir orang. Negara pun memiliki pengharapan agar masyarakat dapat menaati hukum demi terciptanya keserasian antara tertib hukum dan penegakan hukum. Menurut Lawrence Friedman, sistem hukum atau legal system merupakan satu kesatuan yang terdiri dari unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga atau institusi-institusi pelaksanaan hukum, atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Substansi hukum merupakan keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk keputusan pengadilan, serta kultur hukum, yaitu kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Mengibaratkan sistem hukum seperti pabrik, di mana struktur hukum adalah mesin, substansi hukum adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin, dan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Pembuatan hukum tidak boleh mencederai asas keadilan dan harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Setiap komponen dalam suatu peraturan atau hukum tersebut harus mengedepankan kepada kebenaran mutlak. Apabila hukum itu baik, maka akan menciptakan kapasitas hukum yang baik juga. Nantinya kapasitas hukum yang dimiliki dalam peraturan tersebut akan menciptakan keteraturan dan ditaati oleh masyarakat. Hakikatnya setiap orang mempunyai kebebasan yang sama dalam kehidupan, dan negara menjamin hal tersebut dengan hukum. Namun, hukum juga dapat membatasi kebebasan tersebut agar tidak terjadi suatu kebebasan yang mutlak dalam negara hukum. Negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara dengan melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta penjaminan HAM dan kesamaan kehidupan di depan hukum. Hans Kelsen berpandangan bahwa negara merupakan suatu tertib hukum. Adanya suatu tertib hukum karena dibuatnya peraturan yang menentukan orang di dalam masyarakat atau negara harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Pendapat
Friedman tersebut dikaitkan dengan politik pembangunan hukum nasional, maka akan terlihat permasalahan yang harus segera dibenahi. Pertama, berkaitan dengan substansi hukum. Masih terdapat inkonsistensi dan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan dan implementasi suatu undang-undang masih terhambat peraturan pelaksanaan. Kedua, dalam struktur hukum masih kurangnya independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum. Selain itu, kualitas sumber daya manusia di bidang hukum atau penelitian hukum, perencanaan, peraturan perundang-undangan sampai dengan tingkat pelaksanaan masih harus ditingkatkan kualitasnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan pembentukan hukum membawa dampak baik serta dampak buruk dalam pembangunan ketatanegaraan Indonesia yang diharapkan. Permasalahan pembentukan hukum Orde Baru, Orde Lama, hingga Orde Reformasi tidak terulang kembali, sehingga nantinya hukum bukan hanya menjadi alat kekuasaan politik semata, tetapi hukum harus dapat menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Hukum yang dibentuk harus merangkul setiap elemen yang ada dan memberikan dampak yang besar terhadap keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat. Untuk dapat menjamin keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, maka sistem hukum yang dibangun harus menjadi satu kesatuan tatanan yang berjalan beriringan. Hukum yang dibentuk tidak boleh hanya menjadi kepentingan penguasaan saja, tetapi harus mengakomodir kepentingan masyarakatnya. Aparatur hukum harus dapat berjalan baik dalam melaksanakan hukum, dan yang terakhir, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk dapat mematuhi hukum yang ada. Edukasi ini bertujuan untuk memberi kesadaran masyarakat sehingga tercipta budaya hukum yang baik. Apabila ketiga subsistem yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sudah berjalan baik, maka diharapkan berjalannya hukum akan mengakomodir rasa keadilan dan kemanfaatan yang luas. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.